Di sebuah desa kecil bernama Cibinonggirang, hidup seorang nenek bernama Kartimah yang kini telah berusia 82 tahun. Sehari-hari ia berjualan nasi uduk di teras rumahnya yang sederhana, beratap seng dan berdinding kayu yang mulai lapuk. Kartimah memulai usahanya sejak usia 40 tahun, tak lama setelah suaminya kehilangan pekerjaan di kota. Dari dapur mungilnya yang penuh bumbu dan aroma santan, ia memasak dengan sepenuh hati setiap pagi, mulai jam 2 dini hari. Mimpi terbesar Kartimah sejak muda adalah pergi ke Tanah Suci, menunaikan rukun Islam kelima. Tapi bukan perkara mudah, penghasilannya tak seberapa. Ia hanya menyisihkan 1.000 demi 1.000 rupiah ke dalam toples kaca. Saat usianya menginjak 45 tahun, ia nekat membuka tabungan haji di sebuah bank syariah dengan tekad, kalaupun saya mati, semoga niat ini jadi saksi bahwa saya ingin menunaikan panggilan Allah. Saat itu, saldo awalnya hanya 50.000 rupiah. Suaminya, Mbah Slamet, dulunya adalah sopir angkot. Namun, usia dan sakit lambung membuatnya tak lagi bisa bekerja. Sejak itu, Kartimah menjadi tulang punggung keluarga. Ia tak pernah mengeluh, hanya menunduk sambil mengaduk nasi dan membungkusnya rapi dalam daun pisang. Nggak apa-apa aku lelah di dunia, yang penting anak-anakku kenyang dan sekolah, katanya. Anaknya ada 2, Ruslan dan Siti. Saat suaminya wafat di usia 52 tahun karena komplikasi, Ruslan masih SMP, Siti baru kelas 5 SD. Kartimah nyaris menyerah, namun rasa cinta membuatnya tetap bangun dini hari untuk memasak, lalu mengayuh sepeda tuanya ke pasar dan ke sekolah-sekolah di pagi hari. Dagangannya dijual seharga 2.000 rupiah sebungkus, murah, tapi cukup untuk memberi uang saku dan makan sederhana. Setiap sore, Kartimah menulis catatan kecil. Berapa uang yang bisa disisihkan hari ini? 2.000 untuk nabung, 4.000 untuk sekolah, sisanya buat belanja besok, gumamnya. Ia tak pernah membeli baju baru. Bahkan daster yang ia pakai sudah penuh tambalan. Namun senyumnya tak pernah hilang, terutama saat melihat anak-anaknya tumbuh dengan semangat. Saat Ruslan lulus SMA, ia memutuskan merantau ke Tangerang dan bekerja di percetakan sebagai operator mesin. Gajinya tak besar, namun ia tetap mengirim uang 200.000 rupiah per bulan untuk ibunya. Bu, Ruslan tahu ibu pengin ke Mekah. Ruslan bantu ya. Sedikit-sedikit, asal halal, ujarnya dalam telepon. Air mata Kartimah tumpah, bukan karena jumlahnya, tapi karena cinta dan baktinya. Siti pun menyusul kakaknya setelah tamat SMA. Ia bekerja sebagai kasir minimarket di Yogyakarta. Sambil kerja, ia kuliah malam di kampus swasta jurusan akuntansi. Gajinya habis untuk bayar kuliah, tapi sesekali ia mengirim uang ke ibunya juga. Kartimah bangga, meski hanya lulusan SD, anak-anaknya bisa berdiri sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Beberapa tetangga mencibir, "Ngapain nabung haji, Bu? Makan aja pas-pasan." Tapi Kartimah hanya tersenyum. Ia tak mau menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan sabar. Setiap Jumat, ia sumbang nasi uduk ke musala. Kadang cuma 2 bungkus, tapi selalu ada. Ia yakin kebaikan kecil suatu hari akan kembali padanya. Ada masa ketika ia nyaris menyerah. Harga beras naik, pelanggan sepi, tubuh mulai sakit-sakitan. Pernah suatu malam ia menangis sendirian karena uang tabungannya dipakai untuk membayar pengobatan Siti yang sempat opname. Ya Allah, saya ikhlas. Mungkin bukan sekarang, tapi saya tetap ingin ke Baitullah. Doanya dalam sujud panjang di tikar usang. 5 tahun lalu, ia sempat didatangi oleh petugas bank syariah. "Ibu Kartimah, saldo haji ibu sudah mencapai tahap pelunasan," kata petugas itu dengan ramah. Tangis Kartimah pecah.
Ia mencium buku tabungan itu, memeluknya seperti anak sendiri. Namun karena antrean panjang, ia harus menunggu beberapa tahun lagi untuk bisa berangkat. Tahun berganti, tubuhnya makin rapuh, jalannya kini dibantu tongkat. Namun semangatnya masih sama. Setiap malam Jumat, ia mencatat mimpi-mimpinya dalam buku lusuh. Tawaf, mencium Hajar Aswad, salat di Raudah. Ia bahkan belajar doa-doa manasik haji dari radio. Kadang anak-anak tetangga melihatnya tersenyum sendiri di teras. Nenek latihan jadi tamu Allah, katanya sambil tertawa kecil. Tahun ini, sebuah surat datang dari Kementerian Agama. Ia membaca dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kloterku tiba juga, lirihnya. Ruslan dan Siti yang sengaja pulang kampung untuk membacakan surat itu langsung memeluk ibunya. Bu, cita-cita ibu akhirnya terkabul. Kami bangga punya ibu seperti ibu, kata Siti sambil menangis. Beberapa hari setelah itu, Kartimah sibuk menyiapkan kain ihram, sandal, dan perlengkapan sederhana lainnya. Tetangganya ramai-ramai datang membantu. Bu, kami ikut bahagia, kata Bu Tati, tetangga sebelah. Kartimah hanya menjawab pelan, saya cuma penjual nasi uduk, tapi Allah melihat doa-doa kecil saya. Dalam acara pengajian pamitan, Kartimah berdiri sambil memegang tongkatnya. Saya ini cuma perempuan tua dari kampung, tapi saya ingin bilang ke kalian semua, jangan pernah remehkan mimpi. Nabung 1000-1000 pun, kalau disertai niat dan doa, Allah pasti kabulkan. Ucapnya dengan suara bergetar. Semua hadirin menangis haru. Sebelum berangkat, Kartimah memeluk wajan dan panci yang biasa ia pakai. Terima kasih ya, kalian sudah bantu saya mewujudkan mimpi, katanya sambil tersenyum. Ia pun pamit pada warung kecilnya, pada pelanggan-pelanggan yang dulu mengganjal perut pagi mereka dengan nasi uduk, buatan tangan seorang nenek luar biasa. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Suasana di rumah Kartimah seperti lebaran. Tetangga-tetangga datang, sebagian membawa makanan, sebagian membawa amplop kecil berisi uang sekadarnya. Buat bekal di sana ya Bu, kata Pak Warno, tetangga yang biasa beli nasi uduk tiap Senin. Ruslan berdiri di dekat ibunya, memegang koper kecil berisi pakaian serba putih. Bu, Ruslan yang antar ke asrama haji ya? Kita naik mobil dari Mas Budi, ucapnya. Kartimah hanya mengangguk pelan, matanya basah menahan tangis. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan, Kartimah banyak diam. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat ia harus berjalan kaki menjemput pesanan nasi uduk di SD dekat rumah. Ke saat ia harus menjual emas kawin demi biaya masuk kuliah Siti. Ke saat ia menyimpan uang recehan dalam kaleng bekas biskuit. Kini semua itu menjadi jejak yang membawanya ke titik ini. Ya Allah, terima kasih. Saya datang bukan karena kaya, tapi karena Engkau tak pernah menolak air mata seorang ibu, bisiknya dalam hati. Di asrama haji, Kartimah sempat merasa minder. Banyak calon jemaah yang tampak lebih makmur. Ada yang koper dan tasnya bermerek, ada yang bawa rombongan keluarga besar, bahkan ada yang selfie sambil live di media sosial. Tapi ia tetap tenang, duduk di sudut ruangan sambil membaca doa-doa dari buku kecil. Seorang ibu di sebelahnya menyapa. Ibu sendirian? Kartimah tersenyum. Iya Bu, tapi saya bawa doa anak-anak saya. Hari itu, cuaca sangat cerah. Langit seperti tahu bahwa ada ribuan doa yang akan segera mengudara. Kartimah melambai dari balik jendela bus menuju bandara. Ruslan dan Siti berdiri di luar, menahan tangis sambil terus mengangkat tangan. Ibu harus kuat ya. Doain Ruslan dan Siti di sana, kata mereka hampir bersamaan. Kartimah mengangguk, lalu mengucap pelan, Insya Allah, jaga salat kalian,
jangan tinggalkan Allah, seperti Allah nggak pernah ninggalin kita. Sesampainya di Tanah Suci, Kartimah seperti bermimpi. Tangannya gemetar saat pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Ia berdiri mematung menatap Ka'bah, lalu tubuhnya ambruk perlahan sambil menangis. Ya Allah, ini sungguhan. Seorang petugas haji membantu menopangnya. Ibu sehat? Mau duduk dulu? Kartimah menggeleng. Saya mau sujud dulu. Saya udah nunggu tempat ini hampir 40 tahun. Hari-hari di Tanah Suci berjalan penuh rasa syukur. Meskipun langkahnya lambat, Kartimah menyelesaikan semua rukun dengan semangat yang tak kalah dari jemaah muda. Ia tidur di kasur tipis, makan dengan lauk seadanya, namun hatinya lapang. Setiap malam, ia menulis surat-surat untuk anaknya yang tak pernah dikirim, tapi disimpan dalam tas kecil. Nak, ibu udah ke Raudah. Doa-doa kita nyampe. Semoga Allah jagain kalian seperti kalian jagain ibu. Di hari terakhir menjelang kepulangan, Kartimah sempat jatuh pingsan karena kelelahan. Petugas medis menyarankan agar ia tak ikut ibadah sunnah yang terlalu berat. Tapi Kartimah berkata tegas, "Kalau saya harus mati di sini, itu pun saya syukuri. Saya datang ke sini karena cinta dan ingin pulang dengan membawa cinta yang sama." Para petugas tersentuh dan membantu secara bergantian. Ketika kembali ke Indonesia, suasana di rumah Kartimah kembali ramai. Tetangganya menyiapkan tumpeng kecil dan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Bu Haji Kartimah." Ia turun dari mobil sambil meneteskan air mata. "Maaf, saya hanya bawa air zam-zam dan kurma, tapi semoga doa saya buat semua orang di kampung ini jadi berkah." Orang-orang memeluknya satu persatu. Nek Kartimah bukan cuma haji mabrur, tapi juga ibu sejati, ujar seorang guru ngaji di kampung itu. Beberapa hari setelah itu, Kartimah kembali membuka warung nasi uduknya. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena ia merasa hidupnya bermakna saat memasak. Pelanggannya makin banyak, sebagian datang hanya untuk mendengar ceritanya di Tanah Suci. "Bu, Ka'bah itu beneran segede itu?" tanya anak tetangga. Kartimah tertawa. "Lebih besar dari apapun yang kamu bayangkan, tapi lebih hangat dari pelukan siapapun." Ruslan kini bekerja sebagai teknisi AC freelance di Tangerang. Tidak bergaji tetap, tapi sudah punya banyak klien tetap dan hidup sederhana namun berkecukupan. Siti bekerja sebagai staf keuangan di koperasi daerah di Sleman, Yogyakarta. Meski gajinya hanya 3 juta sebulan, ia menyisihkan 500.000 tiap bulan untuk ibunya. Kita nggak bisa kasih ibu istana, tapi bisa bantu supaya rumahnya tetap penuh tawa, ucap Siti saat pulang lebaran. Kartimah kini mulai dikenal di desa sebagai inspirasi. Kadang ia diundang ke acara pengajian untuk menceritakan kisah perjuangannya. Ia tak pernah berpidato panjang, hanya duduk dan berkata, "Kalau kalian ingin sesuatu, jangan cuma kerja keras, tapi juga sabar dan jujur. Jangan iri sama yang punya segalanya, tapi belum tentu punya damai seperti kita." Meski usia makin lanjut, Kartimah tetap kuat. Ia kini tak lagi berjualan tiap hari, namun setiap Jumat ia membagikan nasi uduk gratis kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu. "Ini nasi uduk haji," canda anak-anak itu. Kartimah hanya tersenyum. Jangan lihat siapa yang masak, tapi lihat doa yang ikut dalam bumbunya. Di suatu sore, ia duduk di beranda sambil menatap langit. Seorang cucu dari tetangga menghampirinya dan bertanya, "Nenek Kartimah, kok bisa naik haji padahal jualan nasi?" Ia tersenyum dan menjawab, "Karena nenek percaya bahwa doa ibu itu bahan bakar terkuat, dan Allah Maha Baik, Maha Tahu waktu yang tepat." Kini, di rumah kayu itu, tergantung figura foto dirinya mengenakan pakaian ihram. Di bawahnya tertulis, "Nenek Kartimah, penjual nasi uduk yang sampai ke Mekah."
Setiap yang membaca foto itu merasa terharu. Ia tak butuh viral, tak butuh kamera, tak butuh sanjungan. Ia hanya butuh pengingat bahwa ketekunan, doa, dan cinta bisa membawa siapapun ke tempat suci. Dan setiap malam, di dalam doanya yang pelan, Kartimah masih menyebut nama almarhum suaminya, Ruslan dan Siti. Ya Allah, aku sudah sampai karena mereka. Jangan pisahkan kami, bahkan setelah dunia ini. Jadikan kami sekeluarga yang utuh di akhirat. Lalu ia tidur dalam damai. Dalam mimpinya, ia masih melihat Ka'bah berdiri megah, seperti panggilan abadi yang kini telah terjawab. Dari seorang penjual nasi uduk di pelosok desa, kita belajar bahwa impian tak pernah mengenal usia, status, atau keadaan ekonomi. Nenek Kartimah bukanlah orang kaya, tapi ia kaya akan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Selama puluhan tahun, ia menabung dari hasil dagang sederhana. Meski penghasilannya pas-pasan, ia tak pernah menyerah. Ketika suaminya sakit, saat ia harus membesarkan 2 anaknya seorang diri, ia tetap melanjutkan langkah, meski tertatih, tapi tak pernah mundur. Dari beliau, kita belajar bahwa ikhtiar yang tulus dan doa yang tak putus akan membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Kadang tidak datang dengan cepat, tapi datang di saat paling tepat. Jangan remehkan langkah kecil yang kita ambil hari ini. Setiap keringat, setiap sabar, setiap sedekah, dan setiap doa yang kita panjatkan, semuanya tercatat di langit. Jika seorang nenek yang hanya menjual nasi uduk bisa sampai ke tanah suci karena kerja keras dan kesabaran, maka tidak ada yang mustahil bagi kita semua. Asal terus berjuang, tidak iri, tidak mengeluh, dan selalu percaya rezeki dan kebahagiaan akan datang. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling istiqamah dan paling percaya. Itulah kisah inspiratif Nenek Kartimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.